Ya. Kalau saya kebetulan karena memang orangnya suka belajar ya, saya sudah melakukan itu dari ketika saya kelas 3 SMP. Belajar berorganisasi, belajar berorasi, belajar bagaimana caranya memimpin suatu grup, tim gitu ya. Jadi jangan nanti baru belajarnya di bangku kuliah, itu teman-teman akan mengalami kesusahan karena di zaman mungkin adik-adik nanti persaingannya itu bukan akan lebih tinggi lagi dengan lebih global ya, dengan orang-orang dari luar gitu ya. Baik Pak. Jadi intinya itu manajemen risk itu emang perlu banget ya Pak dari kita nih. Ya sama kan kalau mau tamat berapa tahun, ini semester berapa nih, rata-rata semester berapa? Semester 5 Bapak. Iya, 5. Nah iya, harusnya paling tidak semester 7 udah tamat semua. Amin. Nah iya, tapi direncanakan, jangan hanya cuma tamat saja karena persaingan sudah sangat susah sekarang. Adik-adik itu nggak akan menghadapi hanya orang lokal saja. Ya, yang tamatan S3 saja di Indonesia susah cari kerja. Iya Pak. Apalagi tamatan S1. Oke Pak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan utamanya Pak yang akan ditanyakan Pak Dina. Tadi kan sebenarnya udah dijelasin nih Pak. Kalau misalnya menurut Bapak tuh secara garis besar jika dilihat dari lingkungan bisnis saat ini, mulai dari gerakan kompetitor, posisi tawar-menawar dari pihak vendor, hingga tuntutan klien, menurut Bapak faktor eksternal mana yang dirasa memberikan tekanan atau tantangan terbesar bagi kelancaran proyek Bapak saat ini? Kalau kita bicara keberlangsungan atau kelancaran, ya semua faktor itu berpengaruh, Mbak. Jadi tidak hanya eksternal dan internal, karena kelancaran itu sekarang ini ya, faktor internal saja. Ternyata ada kebijakan kita harus, karena kita BUMN ya misalnya ya, kita harus mengikuti peraturan pemerintah dan turunannya yang dibuat ke BUMN atau dan antara. Nah, faktor-faktor itu juga berpengaruh. Jadi semua faktor itu berpengaruh. Nah, cuman bagaimana kita menyikapi jika tadi faktor eksternal itu menjadi kendala. Nah, kendala-kendala itu yang kita harusnya sudah define ketika di awal melaksanakan asesmen tadi ya. Ini kembali lagi ke risk register nih. Ya. Risk register atau risk yang kita define. Jadi terkait dengan kendala, baik internal dan eksternal akan menjadi kendala. Namun, karena kita sudah melakukan asesmen di awal, ya, nah kendala-kendala itu kita sudah ada solusinya. Tinggal bagaimana melaksanakannya. Kalau misalnya gini, satu lagi saya sampaikan. Kadang di customer itu bukan hanya karena masalah di customernya. Kalau misalnya sekarang, di kondisi sekarang kita kan banyak menggunakan teknologi dari luar. Teknologi dari luar, ketika misalnya ada masalah dengan China sebagai produsennya, ya, itu kan bukan di eksternal, bukan di customer ya, tapi ketika bicara supply chain-nya, ternyata di China itu ya ada tsunami, ada ombak, itu berpengaruh juga. Jadi seharusnya barang itu tiba di Indo misalnya, kita harapkan misalnya proyek selesai di Desember, tapi barang itu ternyata tidak bisa datang di Desember, baru datang di Januari. Nah, itu jadi kendala. Terus perubahan valuta atau kurs mata uang. Nah, itu yang harus diantisipasi. Proyek-proyek yang sekarang ya seringkali itu bermasalah karena kenapa? Apalagi kalau dia proyek itu yang menggunakan proyek-proyek internasional, dia kan menggunakan kurs uang. Nah, sedangkan kondisi sekarang kurs uang ya, dolar, rupiah dan seterusnya itu sangat tidak bisa terprediksi. Nah, kembali lagi risk tadi itu kita harus ini. Jadi kita antisipasi. Oke, jika terjadi resiko kenaikan kurs,
Nah, kita masih akan kita akan bisa laksanakan, namun ada batasan-batasannya. Misalnya, ketika kursnya masih ranahnya 15.000 sampai 16.000, oke. Proyek ini masih kita bisa jalankan. Namun kalau misalnya sudah lebih dari itu, berarti kita harus renegosiasi lagi dengan customer-nya. Nah, jadi tidak ada faktor eksternal itu lebih susah dibandingkan faktor internal atau sebaliknya. Semua faktor itu berpengaruh keberhasilan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, tinggal bagaimana tadi kita mendefine-nya ketika tadi kita membuat analisa resiko, risk register tadi. Nah, itulah nanti yang akan jadi faktor keberhasilannya kita. Suatu organisasi yang baik, suatu tim proyek yang baik, ya, adalah organisasi atau tim ataupun suatu ini yang bisa mengidentifikasi resiko dalam risk register yang presisi. Kalau tidak bisa mengantisipasi, itu yang banyak terjadi ya, kegagalan. Contoh kasus, banyak proyek-proyek mangkrak di Indonesia karena itu. Misalnya pembangunan bandara di mana ya, Kalijati. Memang benar kita butuh bandara pengganti, misalnya Hussein Sastra Negara atau ini. Tapi kenapa ditempatkan di sana? Sedangkan populasi orang yang terbang itu tidak di situ gitu misalnya. Atau misalnya di Lampung. Ya. Nah, pembangunan yang tepat itu apa yang di Lampung, infrastruktur apa yang tepat gitu misalnya ya. Untuk ini kita udah tahu nih, Lampung itu adalah ujungnya Sumatera dan itu menghubungkan bagaimana bisa sampai ke ujung baratnya. Nah, kenapa baru sekarang dibuat tol gitu ya? Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Nah, jadi itu yang nanti ya ini saya titip ya ke adik-adik ya. Nanti kan pasti kerja ya. Iya, Pak. Resiko yang benar, itulah yang menjadi cikal bakal berhasil tidak yang kita rencanakan. Termasuk juga rencana cari jodoh misalnya nih, Bang George atau Mas George gitu ya. Jangan misal kemudian jangan hanya karena cantik gitu ya atau ganteng gitu ya, jangan. Cek lagi yang lainnya gitu. Jadi itu sampai mencari jodoh itu kita harus menganalisa. Jadi ini bukan saya maksudnya bercanda ya, tapi ini kembali lagi, kalau mau sukses antisipasilah semua itu. Jadi ketika itu terjadi, misalnya nanti kalian mau lulus, ternyata mau lulus dibutuhkan orang yang punya kemampuan bukan hanya PowerPoint, bisa yang lain gitu ya, Tableau, Power BI dan seterusnya. Janganlah belajar ketika tamat kuliah, dari sekarang belajarnya. Gitu. Sama kayak adik-adik ini nanti kepingin cari suami yang kaya gitu ya. Jangan baru pas nikah baru belajar masak gitu ya. Belajar masak dari sekarang, belajar bagaimana mengantisipasi mertua dari sekarang gitu loh. Biasanya kalau cowok kaya, ganteng, ibunya galak. Nah itu ya jadi ceritanya. Jadi ini seakan kita bercanda, tapi analogi-analogi ini itu kepake di mana-mana, gitu. Iya. Oke. Jadi mungkin gitu ya. Jadi walaupun mungkin analoginya ini kemana-mana, tapi sebenarnya kurang lebih itu bisa dipakai di mana saja sebenarnya. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir dan pertanyaan utama lah Pak dari kami. Ya. Ya. Oke. Jadi di sini karena pertanyaannya udah selesai, ternyata kita nggak cuma tahu